Kita harus bangga menjadi umat Islam, dan yang paling bangga lagi, azamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين. وبعد. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, yang nampak maupun tersembunyi. Maka mari sama-sama, utamanya kepada diri saya wasiatkan agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, apapun yang telah menimpa kita, baik berupa kenikmatan ataupun berupa musibah, apalagi bencana, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menegur, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan utamanya nikmat yang begitu besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kita harus bangga menjadi umat Islam, dan yang paling bangga lagi, azamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan tugas yang besar, tugas yang mulia, yaitu menjaga daripada keberlangsungan agama Islam dan hukum-hukum serta apa saja yang ada di dalam Islam agar tegak di dunia dan khususnya di negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Dan juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kedua, yaitu nikmat iman. Karena nikmat ini yang menentukan kemana kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqum fil jannah atau fariqum fis sa'ir. Apakah kita menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah masuk ke dalam neraka jahannam? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini beserta anak keluarganya di rumah, saudara
dan umat Islam seluruh dunia dapat digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam fariqum fil jannah, golongan yang akan digiring ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti contoh sukses kehidupan para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum majma'in. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita merenung sejenak bahwa kita semua, diri kita ini, keluarga kita di rumah, umat Islam seluruh alam, bahwa kita tidak akan lama-lama berada di dunia. Orang-orang kaya tidak akan lama menikmati kekayaannya, apapun yang digunakannya, dari manapun dia mendapatkannya, maka tidak akan lama menikmatinya. Pasti dia akan tinggalkan. Kerikil sebiji pun tidak akan dia bawa, apalagi kendaraannya, rumahnya, dan hartanya yang bertumpuk-tumpuk tidak akan dibawa. Semua akan ditinggalkan. Begitu juga dengan orang-orang miskin, tidak akan lama dengan kemiskinannya. Orang-orang yang menjadi pejabat, menjadi pemimpin, bos-bos di perusahaan, kepala-kepala bagian dan lainnya, juga semuanya tidak akan menikmati hal tersebut, pasti akan meninggalkannya. Maka sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apabila orang-orang kaya tadi ada iman di dalam kekayaannya dan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun sebentar menikmati kekayaannya, dinikmati kekayaannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, disumbangkan untuk perjuangan Islam dan juga untuk membantu umat Islam, maka dia tinggalkan semua yang ada walaupun sebentar, tapi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga begitu orang-orang yang miskin, apabila ada iman di dalam kemiskinannya, maka kemiskinannya bisa membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum dan juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemimpin, raja-raja, bos-bos perusahaan, kepala-kepala bagian dan yang lainnya, apabila di dalam amanah mereka ada iman yang besar, iman yang teguh, taat kepada Allah dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya terhadap masyarakat yang dipimpinnya, kemudian karyawan di perusahaannya dan sebagainya, maka walaupun sebentar nilai tersebut begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Umar radhiyallahu anhu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, akan memilih seorang pemimpin, dipanggil seorang sahabat, "Ya fulan, maukah kamu saya jadikan menjadi seorang gubernur?" Kata si fulan tadi, "Saya tidak bersedia ya Amirul Mukminin." Kenapa? Karena saya pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dijadikan pemimpin, maka dia akan ditempatkan di pinggir jurangnya neraka. Apabila di dalam kepemimpinannya, entah dia bos perusahaan, raja, pejabat, kepala rumah tangga, atau apapun itu, maka ketahuilah, dan juga kita semua yang berada di sini, dia akan ditempatkan di pinggir jurang neraka. Dan kalau tidak adil, zalim kepada bawahannya, kepada masyarakatnya, maka ketahuilah sedikit saja dia tergelincir masuk ke dalam neraka, yang sandungan kakinya saja itu 70 tahun baru sampai ke dalam neraka. Iyadzubillah. Maka oleh sebab itu penting majlis seperti ini, di tempat seperti ini diadakan, walaupun di rumah-rumah juga diadakan taklim, majlis zikir dan majlis yang lainnya, agar mengingatkan kepada diri-diri kita semua, terutama kepada diri saya, agar bekal yang utama berupa ketakwaan, yaitu iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga berada di zaman yang keempat,
Kalau menurut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Jababirah, di mana para pemimpin-pemimpin telah dipilih, dan pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang jahil. Maksudnya orang yang tidak mengetahui dan menguasai daripada ilmu agama. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, karena hal itu maka Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bocorannya kepada kita bahwa hidup dan kehidupan manusia hanya diberikan 2 ujian saja. Yang pertama berupa ujian keimanan di dalam kalimat la ilaha illallah, dan juga berupa ujian amal, yaitu Muhammadur Rasulullah. Kata ulama bahwasanya di dalam kalimat la ilaha illallah menafikan kemudian menetapkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah menggantungkan segala sesuatunya. Maka apabila kita tertimpa nikmat, maka ketahuilah itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan akibat kerja keras kita, bukan karena kita hebat dalam mengatur keuangan, bukan karena kita hebat dalam ekspansi dalam perusahaan, bukan. Itu berupa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, apabila nikmat itu kita dapatkan di dalam diri kita, baik berupa kesehatan, sanggup mendatangi masjid 5 waktu, bisa melakukan aktivitasnya dikaitkan dengan ibadah, maka itu merupakan persekot daripada nikmat surga. Dan begitu sebaliknya, apabila kita tertimpa suatu kemalangan, tertabrak kita di tengah jalan, tersandung kita, tersenggol, kemudian kita masuk rumah sakit, maka jangan kita menyesal. Kita ambil sebuah hikmah bahwasanya perkara itu datangnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan penghapus dosa buat orang-orang yang beriman. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka keimanan perlu kita luruskan, niat perlu kita tata kembali, bahwa segala sesuatunya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani perintah Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang kedua, amal, ujian amal. Jadi jangan sampai kita menganggap amal perbuatan kita ini sudah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ketahuilah bahwa di dalam surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai mati, menguasai kehidupan, yang membangkitkan lalu mematikan, memulakan kemudian mengakhirkan kembali. Allah ingin menguji kepada hambanya siapa yang paling bagus amalnya. Jadi bukan yang paling banyak, tetapi yang paling bagus amalnya. Maka momentum Ramadan, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita jadikan sebagai cambuk kepada diri kita semua, utamanya kepada diri khatib, bahwa bulan Ramadan mengajak kepada kita agar kita meningkatkan nilai-nilai keimanan melalui bacaan-bacaan Quran yang lama, bacaan-bacaan Quran yang enak, kemudian syahdu kita dengarkan diri kita sendiri, kemudian kita baca artinya ataupun tafsirnya, kemudian kita renungi, kemudian kita fikirkan supaya bisa mengamalkan walaupun mungkin cuma 1 ayat. Maka nilai itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, perbanyak infak sedekah. Karena infak sedekah ini dapat menyembuhkan sakit di dalam jiwa, sakit daripada diri kita, dapat merendahkan daripada kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati. Kemudian salat 5 waktu, kita pertajam lagi, kita datang tepat waktu, kita jaga salat 5 waktu di masjid, bukan di rumah. Di rumah bagi wanita, salat 5 waktu bagi laki-laki di dalam masjid. Maka apabila kita jaga salat 5 waktu, jaminan surga Allah sudah janjikan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui satu hadis di dalam Arba'in Nawawi, bahwa seorang sahabat bertanya, apabila saya melaksanakan salat 5 waktu saja, saya tidak menambah hal-hal yang lain wahai Nabi. Kata Nabi, "Na'am, kamu bisa masuk surga." Maka kita jaga salat 5 waktu.
Dan solat 5 waktu ini mengajarkan salah satu fadilahnya adalah mengeluarkan benda-benda, kebesaran benda-benda yang ada di dalam diri kita, kita ganti menjadi kebesaran-kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itulah, mari melalui mimbar ini saya menegur kepada diri saya khususnya, kemudian kepada jamaah sekalian, agar kita menjaga nilai-nilai keimanan, nilai-nilai amal, agar itu kita mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam benteng atau jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu maka kami mengingatkan agar di dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak amal-amal soleh, agar amal-amal tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui amal tersebut Allah akan memberikan barokahnya, kemudian rahmatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka ujian iman dan ujian amal apabila kita hadirkan di dalam kehidupan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwa siapapun yang di akhir kehidupannya ketika sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesanggup dirinya seumur hidupnya, maka juga akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan digolongkan menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangga-banggakan di majlisnya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jaminan kepada orang Islam untuk mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita diberikan kehidupan yang besar, yaitu hadiah yang besar, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, termasuk umat Islam seluruh alam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.